Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi kasus miras oplosan yang merenggut 9 nyawa di Jepara, Jawa Tengah sudah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan kepada saksi yang masih hidup. Kepolisian dari Polres Jepara memeriksa sejumlah saksi, baik dari yang ikut menenggak hingga pemilik warung. Sementara itu jumlah korban pesta miras oplosan di warung angkringan 2 Jiwo di Desa Karanggondang, tepatnya di Desa Karanggondang, Kecamatan Melonggo, Jepara terus bertambah. Total korban meninggal mencapai 9 orang dari dugaan 17 orang yang ikut menenggak. 9 orang yang meninggal meski sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini 8 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Graha Husada Jepara dan Rumah Sakit Islam Sultan Hadirin. Sementara itu kepolisian dari Polres Jepara memeriksa sejumlah saksi terkait miras oplosan yang merenggut nyawa 9 orang. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Jepara AKBP Warsono dari Jepara, Jawa Tengah. Selamat siang Pak Warsono, salam sehat. Selamat siang Mbak, salam sehat selalu. Baik Pak Warsono, kasus miras oplosan yang merenggut 9 nyawa di Jepara ini sudah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Lalu apakah juga diikuti dengan penetapan tersangka? Baik Mbak, dapat kami sampaikan bahwa saat ini untuk kasus miras yang ada di Jepara sudah kita naikkan ke proses penyidikan dan saat ini kita sudah menetapkan satu tersangka dengan inisial P selaku pemilik dari angkringan 2 Jiwo. Oke, satu tersangka P, pemilik warung, apa peran tersangka saat itu hingga ditetapkan sebagai tersangka? Saat itu peran dari saudara P ini dia menyediakan miras oplosan dan juga melakukan mengoplos dan menjual dari miras tersebut, Mbak. Oke, pasal apa yang dikenakan terhadap tersangka? Ini kita kenakan pasal 204 KUHP dan atau pasal 146 Undang-Undang 18/2012 tentang pangan dan atau pasal 196 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, Mbak, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara, Mbak. Baik, selain P, apakah ada kemungkinan tersangka baru, Pak Warsono? Ini masih kita lakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ya kemungkinan ada tersangka berikutnya, Mbak. Siapa saja saksi yang sudah diperiksa? Kita sudah memeriksa 13 orang saksi, yaitu dari korban yang masih hidup, kemudian dari warga sekitar maupun dari pegawai-pegawai dari warung angkringan tersebut. Oke, apakah aksi pengoplosan minuman keras baru pertama kali dilakukan saat itu atau sudah sering dilakukan sebelumnya, Pak Warsono? Menurut informasi ini sudah berjalan sekitar 3 bulan, Mbak, ya. Dan kejadian tewas baru kali ini terjadi? Betul, Mbak, baru kali ini terjadi korban akibat miras oplosan ya. Mungkin ini bahan yang dioplos terlalu berlebihan sehingga menimbulkan efek dampak mengakibatkan kematian. Apa saja bahan untuk pengoplosan ini, Pak Warsono? Ini sementara kita dapat informasi yaitu ada etanol dan air dan beberapa jenis minuman saset maupun dari minuman soft drink. Apa motif pengoplosan miras ini? Tentunya ini ada beberapa motif. Yang pertama mungkin terkait masalah meraih keuntungan, Mbak, ya. Yaitu ada kita dapat informasi dengan motif untuk meraih keuntungan, Mbak. Berapa miras oplosan ini dijual, Pak? Kalau motifnya tadi meraih keuntungan? Per botol itu sekitar Rp30.000, Mbak. Dari ini menjual itu satu botol sekitar Rp30.000 yang dijual pada korban. Dengan modal? Modal ya sekitar 500.000, tapi untuk beberapa minuman yang dioplos dia modal dengan sekitar 500.000,
dijadikan dengan beberapa botol-botol minuman oplosan. Baik, selain motif ekonomi, adakah motif lainnya, Pak? Sementara hanya kita dapat informasi untuk motif ekonomi, Mbak. Namun ini kita juga tetap masih melakukan pendalaman apabila ada motif-motif yang lain. Baik, apakah miras oplosan ini juga didistribusikan ke wilayah lain? Ini kita dapat informasi ada juga beberapa yang pemasok dari luar. Nah, ini juga sedang kita lakukan pendalaman juga dari mana asal-asal untuk bahan-bahan tersebut, Mbak. Dari mana saja, Pak, yang masih didalami? Ini kita masih kita dalami dengan pendistribusian antar kabupaten, Mbak ya. Mungkin beberapa kabupaten ini sedang kita dalami dari mana pemasok-pemasoknya. Sementara itu kita lagi sedang. Baik, lalu bagaimana kondisi terkini 8 korban yang selamat, Pak Warsono? Untuk kondisi terkini yang masih 8 korban selamat ini sementara masih dirawat ya, Mbak. Terus kondisinya memang masih ada rasa mual, dada nyeri, dan saat ini kondisi sudah mulai stabil, Mbak. Ini informasi dari keterangan dari kita cek di rumah sakit, Mbak. Baik, terima kasih Kapolres Jepara AKBP Warsono sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat.